Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Dengan subtema peta. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan belajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan 1. Menjelaskan konsep peta, 2. Menyebutkan fungsi peta, 3. Menyebutkan unsur-unsur atau komponen peta. Masalah letak dan luas Indonesia dimulai dengan pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat kita lihat dalam sebuah peta. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan peta? Baik, kita simak. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Berikut fungsi peta. Peta berguna dalam memberikan informasi bagi pembacanya, antara lain 1. Menunjukkan lokasi atau tempat di permukaan bumi, 2. Menggambarkan dan bentuk suatu wilayah atau tempat, 3. Menentukan arah dan jarak suatu tempat, 4. Menunjukkan topografi atau ketinggian kemiringan suatu tempat, 5. Menggambarkan sosiografis, fisiografis, dan kriminologis dalam konteks keruangan dan kewilayahan. 6. Menunjukkan potensi suatu wilayah, misalnya berbagai macam barang tambang, flora, fauna, dan lainnya. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui dalam pembuatan peta harus memuat unsur-unsur atau komponen peta. Adapun unsur-unsur atau komponen peta antara lain 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Penunjuk arah atau orientasi, 4. Simbol peta, 5. Garis astronomis atau koordinat, 6. Peta inset atau peta sisipan, 7. Garis tepi peta, 8. Legenda peta, 9. Sumber peta dan tahun pembuatan. Dengarkan baik-baik anak-anak pembahasan satu persatu tentang unsur-unsur atau komponen peta tersebut. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah khusus sebagai penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala peta adalah 1:1 juta, berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Penunjuk arah atau orientasi. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbagai panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Berikut ini beberapa contoh simbol orientasi utara pada peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan.
Tujuan simbol peta untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol pada peta dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol area atau daerah. Untuk lebih jelasnya, amatilah contoh simbol titik, garis, area yang dipakai dalam peta berikut ini. Garis astronomis atau koordinat adalah garis hayal pada peta yang berupa garis lintang dan garis bujur. Garis astronomis untuk menunjukkan suatu lokasi pada peta. Peta inset adalah peta kecil yang ada pada peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan yang lebih luas, atau inset berfungsi untuk menjelaskan peta pokok. Amatilah contoh garis koordinat dan peta inset di bawah ini. Garis tepi peta disebut border atau margin, merupakan garis yang membatasi daerah yang dipetakan dengan daerah sekitarnya. Garis tepi biasanya dibuat rangkap 2 dengan ketentuan garis luar lebih tebal dari garis dalam. Legenda merupakan bagian dari peta yang memberikan keterangan tentang simbol-simbol yang disajikan pada peta. Legenda biasanya diletakkan pada pinggir peta, baik di bawah maupun di samping peta utama. Perhatikan contoh legenda di bawah ini. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Demikianlah